Rekan-rekan akademia Usep Suhud dengan video baru. Ini pagi ini saya sedang manteng, sedang mood sebetulnya untuk menyelesaikan satu artikel saya tentang kunjungan perilaku turis ya berkunjung ke Gunung Tangkuban Perahu. Nah, untuk itu saya sepertinya memerlukan sebuah data tentang jumlah pengunjung Gunung Tangkuban Perahu. Ya kira-kira 5 tahun terakhir lah. Nah, di sini yang bisa kita lakukan sebetulnya mencari ke BPS ya. BPS itu oh, sensus pertanian agak harusnya sih coba publikasi. Now ada tabel indikator jumlah wisatawan mancanegara. Nah, ini bisa kita lihat sini. Jumlah kunjungan wisatawan ke objek wisata 2017 sampai 2019. Oke, berarti tahun sebelumnya nggak ada ya. Jumlah kunjungan wisatawan ke akomodasi. Ke akomodasi, maksudnya menginap mungkin ya. Wisatawan ke objek wisata menurut, menurut berarti ada objek wisata yang tidak menurut. Jumlah wisatawan mancanegara ke domestik dan kita coba buka yang ini ke objek wisata ya. 2020 mungkin belum selesai ya dihitung. Ini di Jawa Barat anyway. Saya pengen ke objek wisata tertentu itu tadi. Ya bukan ke kota-kotanya, berarti ini saya nggak termasuk. Ya ini nggak termasuk karena yang saya cari adalah spesifik ke objek wisata. Disebutnya kan objek wisata, tapi ini malah kota ya. BPS, oh BPS. Please pay attention. Please pay attention on this. Ke, mungkin ini jumlah ke objek wisata menurut. Nah, menurut adanya sama juga. Menurut, oke, objek wisata loh, bukan kota. Atau dianggap kota itu adalah objek wisata. Dan ini hanya 2018 cuy, 2019-nya kemana? Terus kemudian jumlah daya tarik wisata. Oh, what is this? Objek wisata dengan daya tarik wisata. Oh, jumlah objek wisata. Mungkin destinasi ya. I don't know. Dia mungkin punya istilah tersendiri. Aku pengen kita ini aja. Apakah ada search engine di sini? Search engine ada ya. Tangkuban Perahu. Eng. Tak ada. Mati ya ampun. Tak ada. Oke. Jadi kita berpuas dengan yang ada di sini ya. Menurut negara asal jumlah tenaga kerja banyaknya RM jumlah wisatawan. Ini kayaknya yang nulis anak SMA kali ya. Oke, di sini saya belum belum teliti, tapi mungkin juga belum emang nggak ada datanya ya. Nah ini ada beberapa lagi informasi yang saya 2015 2000. Nah ini kita cek di sini ada dari repositori UPI. Ada dari sini kita buka. Tangkuban Perahu kita buka. Unpas kita buka. Jadi
gitu catatannya. Masih 2% kapasitas. Oke. Nah, ini yang ditulis oleh Marcella Suryana. Ya, Marcella, atraksi taman wisata Tangkuban Perahu ya, ini menarik. Judulnya menjanjikan. Kita cek apakah ibu ini menulis. Nah, informasi ini informasi yang saya butuhkan, tapi si penulis ini hanya sampai tahun 2015. Ya, dia mengakses tahun 2016, tentu saja 2016 belum ada laporan. Nah, ini saya bisa jadikan referensi. Sumbernya ke sini, saya cek ke sini dong. Ya, lalu saya buka dong. Dan ada dong. Lalu cek dong. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita refresh. Innalillahi lagi. 3 kali innalillahi lagi. So, ini kan kantor pemerintahan ya. Mestinya bisa dibuka dong. Mestinya ada maintenance dong gitu loh. It's not working right now. Mesti ada. Kalau emang under construction, kalau memang sedang ada maintenance, ada halaman pop up gitu dikasih tahu situs ini sedang dibetulin gitu. Ya. So, gagal lah. Ini tapi informasi ini menarik, kita bisa membuat referensi dari sini. Nah, ini sudah saya sebentar. Oh, ini yang ini Alahi Kajam ya, saya tutup aja karena tidak membantu. Yang dari Unpas repositori. Nah, kemungkinan ini karya mahasiswa dan ini menarik datanya. Jadi ini sepertinya anak ini juga mengambil dari berbagai sumber ya data ini. Dan saya menemukan sesuatu yang saya butuhkan. Tangkuban Perahu 2000 sekian. Nah, ini coba akan saya informasi ini akan saya masukkan ke sini. Menurut dia, ini kan saya punya sampai 2015 ya. Ini yang saya rangkum dari tadi Ibu Suryana ya. Tadi siapa namanya? 2016. Nah, ini dia tidak merinci kalau yang tadi si ibu tadi nasional dan internasional turisnya dipisahkan. Nah, sementara anak ini hanya totalnya aja. Jadi 2016 saya tulis 1598778. 2017 kita cari 1483346 total ya. Nah, tinggal 2018 sama 19-nya. Hasil survei, di sumbernya dari mana? Ibu ini dia bilangnya hasil survei. Survei apakah si penulis ini turun ke lapangan gitu. Tapi ya ini saya belum total ya, saya belum jumlahin sebentar. Totalnya ya, total kita samakan dulu totalnya. Apakah di 2015 totalnya 12? Nah, berbeda kan? 2014 145. Oh, ini benar. Tapi yang berbeda ini yang 2015 ya. Jadi saya harus nanti kita periksa lagi yang 2013 totalnya di sini 11.437 ini benar. Yang ini 2014 14 betul. Tapi yang tidak betul itu yang ini ya. Yang saya nggak tahu nih mau pakai yang mana ya. Jadi kita
Bingung, super bingung. Yang ini ya, yang saya bilang bingung. Kita taruh dulu. Ini kan saya ngambil 2015 tuh dari si ini ya, 1295, atau saya yang salah? 1295 benar kan? Nah, kemudian kebingungan lagi adalah ketika saya kan mau mensitasi dong, karena ini data ini sumbernya nggak jelas, saya nggak bisa menelusuri. Saya akan gunakan data orang ini, penulis ini. Nah, ini adanya di repositori Unpas. Cuman yang muncul bab 1 doang, covernya nggak ada, coy. Saya mau dapetin angka dari bagaimana mau ini kemana ini gitu loh. Ini judulnya tak ada. Jadi ini untuk apa? Tak berguna. Ya, jadi saya mungkin nggak bisa pakai repository Unpas. How to get this information? Ya, jadi memang di banyak kampus, dan ini terutama juga karena surat dari Dikti yang menyebutkan bahwa publikasi anak SMA karya akhirnya skripsinya itu harus dipublikasikan atau direpositorikan. Jadi dibikin repositori. Dan ini udah mengikuti repositori. Cuman terpecah-pecah begini dan ini nggak jelas Bapak Ibu. Ya. Oke, kita berikutnya. Kok saya jadi ngedumel. Ya ini mungkin terjadi di banyak kampus yang lain, termasuk juga mungkin di kampus saya. Kalau emang mau dipisah, dan ini emang biasa ya. Jadi yang di input itu hanya bab 1, bab berapa lagi gitu. Jadi nggak semua bab. Kalau saya dulu disertasi saya seluruh bab. Jadi benar-benar disertasi full dilempar. Tapi memang ada kebijakan kita boleh memilih apakah mau bab 1 doang, bab 2 doang, mau sebagian atau keseluruhan. Nah ini kebijakan di beberapa kampus memang berbeda-beda. Dan ini sepertinya ini tuh sangat apa istilahnya, mungkin emang sengaja dipisah-pisah. Tapi kalau emang mau dipisah-pisah, ya covernya itu dimasukkan gitu. Ini tapi masukan juga buat semua orang kali ya, termasuk juga di kampus saya. Nah berikutnya kita cek lagi. Ini saya mendapatkan informasi lain dari artikel yang ditulis oleh ini Lia Yuliani dan kawan-kawan. Nah, ada data yang maha penting yang saya butuhkan. Tapi ada sesuatu yang aneh. Dia mendapatkan data dari BPS Jawa Barat. Yang angkanya dari tahun ke tahun ini sama semua. Ya, sama semua. Terus saya harus bilang wow gitu. Ya ini sementara BPS saya sendiri nggak bisa mengakses BPS Provinsi Jawa Barat. How to get this gitu. Saya yakin di sini ada, atau pergi ke menu ya. Ini udah masuk di sini sebetulnya. Tapi jumlah yang saya cari itu nggak ada, tak ada. Jumlah wisatawan mancanegara. Oke, baiklah. Kita beri ini sama yang tadi ya. Nah, ini kita lihat Tangkuban Perahu juga, apakah di sini ada. Oh, ini yang barusan ya. Yang barusan iniannya ini mungkin I don't know what's going on here. Error. Ya. Jadi saya harus memutuskan kemungkinan jika sampai batas waktu tertentu saya nggak mendapatkan data ini, maka saya tidak akan memasukkan angka kunjungan wisata data kunjungan turis ke Tangkuban Perahu ya. Oke, rekan-rekan akademia. Jadi mudah-mudahan artikel saya bisa
diterima di reputable journals. Sampai ketemu lagi pada video saya yang akan datang. Jadi ini cuma curhat aja betapa kadang kita membutuhkan data secara online, tapi data itu tidak tersedia. Jadi yang bisa Oke, semoga mudah-mudahan Anda tidak ikut bingung. Sampai ketemu lagi.